Kalau build aplikasi, lebih baik build backend dulu atau front end dulu. Jadi di sini ada pertanyaan dari Angga ya. Nah, saya suka galau kalau pas mau bikin aplikasi. Apakah buat struktur API-nya dulu dari backend, baru ke front end ya, atau mungkin kebalikannya gitu ya maksudnya ya. Atau saya buat dulu mockup tampilan front end-nya, baru ke backend. Nah, sekarang jawabannya gimana nih? Kalau misalnya kita mau bikin aplikasi, yang didahulukan yang mana? Apakah backend dulu atau front end dulu? Nah, sebenarnya ini pernah saya bahas juga ya di salah satu vlog tentang alur kerja pembuatan aplikasi gitu ya. Jadi saat kita buat aplikasi itu nanti pasti akan ada yang namanya tim front end gitu ya. Jadi ada tim di sini ada tim front end FE, ada juga tim BE ya atau back end, ada juga tim yang lain, contohnya misalnya mobile gitu ya, atau ada juga tim QA, seperti itu. Nah, saat kita bikin aplikasi, yang mana nih yang harus kita dulukan? Apakah kita buat backend-nya terlebih dahulu misalnya, setelah itu baru setelah selesai jalankan front end-nya, atau buat front end-nya, setelah itu buat mobile-nya, dan setelah itu buat QA-nya, atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau seperti ini, maka ada istilahnya tungguan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita, oh ya udah kalau gitu backend terlebih dahulu. Problemnya adalah apa yang terjadi kalau misalnya backend-nya lama dikerjakannya. Otomatis nanti front end sama tim mobile sama tim QA nggak bisa jalan gitu ya. Artinya apa? Artinya ya nggak ada kerjaan artinya nungguin si tim backend-nya selesai. Nah oleh karena itu sebenarnya dalam pengembangan perangkat lunak yang baik itu harusnya semuanya bisa jalan secara paralel. Jadi tidak ada siapa yang duluan. Justru yang ada itu lakukan semuanya berbarengan ya gitu ya, dan harapannya selesainya pun berbarengan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar semua pihak ini, semua tim ini bisa jalan secara berbarengan atau istilahnya paralel. Oke. Agar semuanya bisa paralel gitu ya kerja, maka otomatis kita perlu menentukan yang namanya spesifikasi untuk kesepakatannya gitu ya. Jadi istilahnya itu kalau nanti kita bikin, istilahnya itu adalah API spec. Jadi sebelum semuanya kerja, justru yang harus dilakukan adalah semuanya berembuk ya, bareng-bareng untuk membuat API specification-nya. API specification itu apa? Ya sederhananya kalau teman-teman kurang tahu, misalnya kita nanti bikin aplikasi misalnya gitu ya. Aplikasinya kan pasti sudah ada, awalnya pasti sudah ada screen-nya seperti apa gitu ya. Biasanya sih dari tim UI UX ya, UI atau UX gitu ya. Nanti mereka akan menyiapkan screen-nya, screen flow-nya. Misalnya ini halaman homepage-nya, nanti ini halaman login-nya, ini halaman registrasinya misalnya, ini halaman produknya misalnya, dan lain-lain. Nah, dari semua halaman yang sudah disediakan oleh tim UI UX, maka tiap halaman ini kita akan breakdown menjadi API spec. Contohnya di halaman login misalnya di sini, login butuh apa aja nih? Oh, ternyata kita akan butuh satu buah API untuk melakukan login, misalnya seperti itu. Nanti request-nya apa nih? Oh, request-nya ada nanti misalnya username dan juga password. Atau misalnya ada tombol juga, misalnya ada checkbox misalnya remember me. Berarti ada field remember me juga misalnya. Oh, di sini di registrasi misalnya ya. Registrasi misalnya ada apa aja nih? Jadi di sini berarti kita butuh API untuk registrasi. Setelah itu kolomnya, bukan kolom apa, dokumen bodinya apa aja nih? Oh, bodinya seperti ini. Nah, butuh responnya seperti apa nih? Nah, kita akan buat respon seperti ini. Jadi di awal pengerjaan, sebelum kita benar-benar istilahnya tuh terjun coding gitu ya, justru kita diskusi dulu, menentukan API specification dari setiap screen yang sudah dibuatkan oleh tim UI dan UX-nya. Jadi semuanya sudah di breakdown, ini butuh misalnya ada 2 API, ini butuh 3 API, ini butuh 1 API, ini butuh 2 API, dan sebagainya. Kita breakdown semuanya sampai jelas, URL-nya nanti apa gitu ya, HTTP metodenya juga apa gitu ya, request-nya apa, responnya apa, nanti kalau pakai authentication, cara authentication seperti apa, dan seterusnya. Jadi semuanya harus sudah didefinisikan dengan baik. Nah, kalau teman-teman bingung, kira-kira bikin API spec-nya seperti apa, itu sudah ada spesifikasi standar ya di seluruh dunia, namanya adalah Open API.
Jadi ini adalah salah satu standarisasi untuk membuat API spec. Saya juga pernah buat tutorialnya sepanjang 2 jam ya, teman-teman bisa tonton tentang OpenAPI ini. Nah, jadi setelah jadi API specification-nya, misalnya dalam bentuk OpenAPI, misalnya ya, OpenAPI. Nah, dari sini, maka ini bisa dibawa oleh semua tim. Entah itu tim front-end misalnya gitu ya, entah itu tim back-end, entah tim mobile, atau juga tim QA. Nah, ini kita buat sebagai panduan kalau kita akan membuat software yang mengikuti spesifikasi yang sudah disepakati. Jadi nggak ada istilahnya tuh, tim back-end nungguin dulu gitu ya, atau tim front-end nungguin dulu, nggak ada. Kenapa? Karena ya semuanya sudah ada spesifikasinya. Jadi nanti tim front-end akan bikin UI-nya sesuai dengan tampilan UI UX yang dibuat gitu ya, tapi nanti dia akan mengambil data dari API specification yang sudah dibuat. Termasuk tim backend juga sama, mereka akan membuat backend API misalnya sesuai dengan API specification yang dibuat. Mobile juga sama, mereka akan buat aplikasi mobile yang akan mengkonsum API dari API specification yang sudah dibuat, termasuk tim QA. Nanti tim QA juga bisa mulai bikin QA automation sesuai dengan API spec yang dibuat. Jadi semuanya jalan paralel. Jadi kalau kita lihat dari timeline gitu ya, misalnya ini timeline-nya. Jadi di awal itu kita justru bikin API spec. Misalnya di sini butuh waktu misalnya 1 minggu, ya nggak masalah gitu ya, 1 week misalnya. Ini week kedua contohnya, ini week ketiga, ini week keempat gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, nggak masalah. Minggu pertama kita fokus bahas API spec sampai clear misalnya. Itu nggak masalah walaupun lama gitu ya. Kenapa? Karena lebih baik seperti itu dibanding bayangkan kalau versi yang pertama misalnya back-end dulu 2 minggu gitu ya. Setelah back-end 2 minggu ya udah front-end 2 minggu gitu ya. Atau misalnya mobile barang 2 minggu, setelah selesai baru nanti QA-nya 2 minggu. Akhirnya butuh waktu sekitar 6 minggu. Belum kalau ada bug. Gimana kalau di sini ada bug? Nanti misalnya di backend-nya ada bug, maka dia akan minta tim backend untuk ngerubah. Akhirnya backend development lagi gitu ya. Nanti front-end-nya jadi molor ininya, timeline-nya. Jadi kalau seperti ini ya kebanyakan tektoknya. Nah kalau di awal kita nggak apa-apa ngambil waktu seminggu misalnya untuk buat API spec. Yang penting semuanya harus setuju dulu. Habis ketok palu misalnya ya udah kita bisa mulai jalan. Jadi nanti tim backend bisa jalan selama 2 minggu, tim front-end juga bisa jalan 2 minggu gitu ya, tim mobile juga bisa jalan 2 minggu, termasuk tim QA jalan 2 minggu. Jadi yang sebelumnya bisa sampai 6 minggu, ini bisa dipangkas menjadi 3 minggu. Karena di minggu pertama kita fokus bahas spesifikasi, 2 minggu selanjutnya kita bisa development. Nah gimana ketika di sini ada bug? Nah ketika ada bug, kita balik lagi lihat dari API spec-nya. Kalau sesuai API spec ternyata respon dari backend-nya salah, berarti ya backend yang harus development lagi di sini, memperbaiki bug-nya. Kalau ini kan enggak ya, nanti habis backend diperbaiki, akhirnya front-end nunggu dulu sampai perbaikan dari backend-nya. Setelah selesai perbaikan baru develop lagi. Jadi di sini ada jeda, kita nunggu nih tim backend untuk memperbaikinya. Kalau ini nggak perlu, lihat aja nanti siapa yang salah ya dalam mengikuti API spec-nya. Kalau udah ketahuan siapa yang salah, contohnya tim backend berarti yang harus memperbaikinya. Kalau ternyata kesalahannya ada di tim mobile misalnya, ya berarti tim mobile yang memperbaikinya. Atau kesalahannya ada di API automation-nya, ya QA automation-nya, ya berarti QA automation-nya yang akan diperbaiki. Jadi seperti ini, idealnya ya kalau teman-teman pengen bikin software yang baik. Jadi jangan saling tunggu-tunggu, lebih baik di awal bikin spec-nya gitu ya, nanti semuanya bisa jalan paralel. Jadi balik lagi ke pertanyaan, lebih dulu mana pembuatannya? Justru nggak ada siapa yang duluan. Justru harusnya semuanya jalan berbarengan.